Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, selamat datang di channel Tanyo. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang sangat sederhana namun sering menjadi masalah sehari-hari, yaitu cara praktis menyimpan pisang agar tetap segar dan awet. Pisang adalah merupakan salah satu buah yang paling sering kita konsumsi. Namun seringkali pisang terlalu cepat matang atau malah menjadi busuk sebelum sempat kita makan. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips dan trik sederhana agar pisang tetap segar lebih lama. Jadi, perhatikan, tonton sampai selesai. Mengapa pisang cepat matang? Sebelum kita masuk ke tipsnya, ada baiknya kita memahami dulu mengapa pisang cenderung cepat sekali matang. Pisang menghasilkan gas etilen, yaitu gas alami yang mempercepat proses pematangan buah. Semakin matang pisang, semakin banyak gas etilen yang dilepaskan. Hal ini juga bisa mempengaruhi buah-buahan lain di sekitarnya. Jadi penyimpanan yang tepat sangat penting untuk memperlambat proses pematangan. Berikut kita perhatikan tips dan trik menyimpan pisang. Yang pertama, pisahkan pisang dari tandannya. Salah satu cara paling sederhana untuk memperlambat pematangan pisang adalah dengan memisahkan pisang itu dari tandannya. Tandan pisang merupakan salah satu sumber utama pengeluaran gas etilen. Kemudian, setelah kita memisahkannya dari tandan, bungkus ujung batang pisang dengan plastik ataupun aluminium foil untuk mengurangi pelepasan gas etilen. Dengan cara ini, pisang akan tetap segar lebih lama. Yang kedua, simpan di tempat yang sejuk, tetapi bukan di dalam kulkas. Banyak orang berpikir bahwa menyimpan pisang di dalam kulkas adalah merupakan solusi yang terbaik. Namun, suhu dingin sebenarnya dapat merusak tekstur dan rasa pisang, terutama jika pisangnya belum matang. Sebaiknya simpan pisang di tempat yang sejuk, kering, dan tidak terkena sinar matahari langsung. Ketiga, gunakan kantong kertas. Jika Anda ingin pisang matang dengan sempurna tanpa terlalu cepat busuk, gunakan kantong kertas. Kantong kertas membantu mengontrol pelepasan gas etilen sekaligus menjaga sirkulasi udara. Ini cocok jika Anda membeli pisang yang masih agak hijau dan ingin mematangkannya secara perlahan. Keempat, jauhkan daripada buah-buah yang lainnya. Buah-buahan seperti apel, alpukat, dan tomat juga menghasilkan gas etilen. Jika dipisahkan, jika pisang disimpan bersama buah-buahan ini, proses pematangan akan semakin cepat. Untuk mencegah hal ini, maka kita menyimpan pisang di tempat yang terpisah dengan buah-buah yang lain. Kelima, beku untuk penyimpanan jangka panjang. Jika Anda tidak sempat mengkonsumsi pisang yang sudah matang, cara terbaik adalah dengan membekukan pisang. Caranya sangat sederhana. Bagaimana cara membekukan pisang? Ini sangat sederhana. Kupas pisang dan potong sesuai kebutuhan. Simpan dalam wadah kedap udara ataupun kantong ziplock. Kemudian masukkan dalam freezer. Pisang beku ini bisa digunakan untuk membuat smoothie, kue, atau bahkan camilan beku yang enak. Keenam, gunakan lemon ataupun jeruk nipis. Untuk mencegah pisang yang sudah dikupas menjadi kecoklatan, oleskan sedikit perasan lemon atau jeruk nipis pada permukaan pisang. Asam dari lemon membantu memperlambat proses oksidasi sehingga pisang tetap terlihat segar lebih lama. Perlu juga kita mengetahui beberapa kesalahan yang umum terjadi saat kita menyimpan pisang. Ini adalah merupakan beberapa kesalahan yang harus kita hindari saat menyimpan pisang. Jadi selain tips di atas, penting juga mengetahui beberapa kesalahan yang umum terjadi. Yang pertama adalah menyimpan pisang dalam plastik tertutup. Ini tidak boleh dilakukan, dikarenakan penyimpanan pisang dalam kantong plastik tanpa ventilasi justru akan mempercepat pematangan, karena gas etilen terperangkap di dalam plastik. Yang kedua, menyimpan pisang dekat kompor ataupun oven. Jadi suhu panas dari alat-alat tersebut ini bisa mempercepat proses pematangan pisang. Jadi pastikan pisang Anda disimpan jauh dari sumber panas. Yang ketiga, yang harus kita hindari saat menyimpan pisang adalah menyimpan pisang yang sudah terlalu matang bersama pisang lainnya. Ini jangan Anda lakukan. Pisang yang sudah matang
akan menghasilkan lebih banyak gas etilen sehingga bisa membuat pisang lainnya cepat busuk. Maka pisahkan pisang yang sudah terlalu matang agar tidak menulari kepada pisang yang lainnya. Lantas kapan pisang harus dikonsumsi? Pisang memiliki berbagai tingkat kematangan dan setiap tingkat cocok untuk keperluan yang berbeda pula. Pisang hijau misalnya, ini cocok untuk digoreng ataupun dibuat keripik pisang. Pisang kuning, ini idealnya untuk dimakan langsung karena rasanya manis dan teksturnya lembut. Kemudian pisang berbintik coklat, terbaik untuk membuat smoothie, kue, ataupun banana bread karena kandungan gulanya yang lebih tinggi. Kemudian pisang sangat matang ataupun yang sudah kecoklatan seluruhnya. Jadi jangan langsung dibuang. Anda bisa menggunakan pisang tersebut untuk pupuk alami tanaman atau untuk membuat kompos. Kemudian apa manfaatnya? Jadi menyimpan pisang dengan benar ini memiliki manfaat yang besar. Dikarenakan pisang-pisang tersebut akan memperpanjang masa simpannya, akan memperpanjang masa ataupun durasi kita bisa menikmatinya. Jadi mengurangi limbah makanan yang pertama. Pisang yang kita simpan dengan baik ini tidak akan cepat busuk sehingga bisa kita konsumsi hingga habis. Jadi tidak ada bagian pisang yang terbuang sehingga ini kan bisa mengurangi limbah makanan. Kemudian bisa menghemat uang. Anda tidak perlu sering-sering membeli pisang baru karena yang sudah dibeli tetap awet dan masih bisa tetap dinikmati. Kemudian untuk menjaga nutrisi pisang. Pisang yang masih segar memiliki kandungan vitamin dan mineral yang maksimal, yang optimal dibandingkan pisang yang sudah terlalu matang atau pisang yang busuk. Jadi, itulah beberapa tips praktis untuk menyimpan pisang agar tetap segar dan awet dan tetap bisa Anda nikmati dengan waktu yang lama. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kalau misalnya Anda punya tips lainnya tentang cara menyimpan pisang ataupun buah-buahan lainnya, jangan ragu untuk berbagi di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.